Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini sobatku, saya akan mereview pertumbuhan dari tanaman kakao yang di beberapa minggu yang lalu, tepatnya adalah di 20 hari yang lalu, dilakukan proses topping tahap ketiga. Seperti yang ada di depan sobatku, saya langsung saja. Semoga dengan melihat video ini, sobat-sobat tani yang berada di Nusantara dapat termotivasi, senantiasa tetap semangat dalam berbudidaya tanaman kakaonya. Kita langsung saja sobatku, kita cek bagaimana pertumbuhannya. Seperti yang ada di depan sobat tani yang saya banggakan, ini di 2 minggu yang lalu kita lakukan proses topping pemotongan tahap ketiga. Seperti yang ada di depan, sudah mulai nampak ada tumbuh tunas-tunas baru yang kedepannya seperti yang ada di atas ini ya, 1, 2, 3. Ini nanti kedepannya kita pelihara, tunas-tunas ini kita pelihara, dalam artian kita akan menjaga proses keseimbangannya. 1, 2, 3, 4. Ini kita akan pelihara untuk proses pembentukan dalam bentuk, yaitu membentuk payung. Ini adalah proses pemangkasan topping tahap ketiga yang terakhir di kurang lebih di 2 minggu yang lalu. Ada di video saya sobat tani ya. Dan selanjutnya ini adalah topping awal di umur 6 bulan. Yang awalnya ini adalah lurus naik. Setelah 3 bulan yang lalu ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu sobat tani. Ini adalah mata tunasnya, dan ini juga, dan ini juga. Dan di beberapa bulan berikutnya kita lakukan lagi topping pemotongan. Seperti yang ada di video sebelumnya, ini 1 jengkal di atas kita potong. Dan ini seperti yang ada di depan sobat tani, sudah mulai mengeluarkan mata tunas. Selanjutnya nanti kita akan pelihara, kita akan lihat kembali proses pertumbuhan untuk membentuk payung. Dalam artian bentuknya akan seimbang. Seperti yang ada di depan ini, di beberapa sampel video saya sebelumnya sobat tani, bisa dilihat dia tajuknya sudah merata. Sobat tani sekalian, mudah-mudahan dengan melihat video ini dapat selalu termotivasi sobat-sobatku dalam hal berbudidaya tanaman kakaonya. Selain daripada itu sobat tani, tentunya dalam memelihara budidaya tanaman kakao, selain dari pemangkasan bentuk, pemangkasan membuang tunas-tunas air atau tunas-tunas sekunder, tentunya kita juga harus mengantisipasi dengan mengamati pertumbuhan dari hama atau ada tidaknya hama yang berada pada tanaman kakao kita. Dan juga tentunya mencermati ada atau tidaknya gejala-gejala dari serangan penyakit. Tentunya kita harus melakukan pengontrolan, dan untuk mengantisipasi mengendalikan hama, tentunya minimal sebulan 2 kali kita lakukan penyemprotan untuk jenis hama dari hama perusak daun, dan tentunya juga hama penggerek batang. Sama juga dengan untuk mengantisipasi gejala penyakit, tentunya dalam 1 bulan minimal kita 2 kali melakukan ya sobat tani ya, minimal 2 kali dalam sebulan kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida. Tentunya kita gunakan fungisida yang tepat. Ada 2 pilihan sobat tani ya. Kalau untuk di wilayah kami di Kolaka Utara ini, kita sangat menyenangi ataupun menyukai fungisida yang ada yang tidak ada kandungan bahan kimianya. Untuk pencegahan kita gunakan Nordok, dan setelah ada pencegahan untuk mengobati
kita juga bisa gunakan Nordok, kita juga bisa menggunakan jenis fungisida lainnya seperti halnya Amistartop juga pun boleh. Ini ya sobat tani sekalian, ini adalah lahan kakao dari jenis multiklon atau 5 jenis tanaman kakao yang berbeda. Sekedar informasi sobat tani, semua bibit yang ada di tanaman yang ada tumbuh di lahan ini adalah hasil dari proses sambung pucuk yang alhamdulillah saya bisa pertanggungjawabkan, yang saya kelola, dalam artian saya sendiri juga yang melakukan proses penyambungannya atau okulasinya. Oke sobat tani, ini saya mungkin akan lebih memperkenalkan lagi lebih dekat. Yang ada di depan ini adalah kakao dari jenis MCC 02 atau kakao 45. Yang ini adalah kakao dari jenis BB Buntu Batu. Ya sobat tani, ini adalah dari jenis kakao KW617 dari istri ya. Dan ini adalah kakao dari jenis BR25 atau S2. Sobat tani sekalian, mudah-mudahan tetap semangat selalu dalam hal berbudidaya, tetap memprioritaskan perawatan. Dalam hal ini tentunya kita harus rutin mengunjungi kebun kita. Ini sobat tani perlu saya informasikan juga bahwa kenapa lahan ini kelihatan mulai tumbuh rumputnya, ini memang disengaja untuk proses berapa minggu ke depan tentunya akan dilakukan pengendalian gulmanya dengan menggunakan mesin babat. Ini pure kita menggunakan mesin babat, kita tidak menggunakan herbisida untuk melakukan pemberantasan gulmanya, supaya dengan alasannya sobat tani ya, di rumputnya agak tinggi ini supaya membantu juga dalam hal proses penguapan ataupun supaya kelembaban tanah tetap terjaga. Kita lihat kembali sobat tani, kita kembali. Ini yang tadi yang saya spillkan pertama, dan ada juga beberapa ya, termasuk yang di sana tadi itu yang tinggi, dan ada juga di sini. Sobat tani sekalian yang saya banggakan, ini juga, ini di 2 minggu yang lalu juga sudah mulai tumbuh tunas kembali seperti yang saya jelaskan tadi sobat tani. Kita akan pelihara dulu sampai dia tunas-tunas ini berumur 3 bulan ke depan. Setelah itu kita akan melakukan pemilihan dalam hal proses keseimbangannya, yang mana yang layak untuk kita pelihara untuk dijadikan tangkai ataupun cabang produktif. Ya sobat tani ya, ini dari jenis klon S2. Sobat tani, baik sobat tani yang saya banggakan, kiranya mohon izin ya untuk kita sering menjaga atau membantu saya dalam hal menjalin silaturahim. Sobat tani dengan ikhlas bisa membantu link saya atau channel saya dengan cara tentunya kalau ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe-nya. Yang di depan ini sobat tani, ini adalah dari kakao jenis KW617. Oke sobat tani, semoga video ini lewat di beranda para sobat tani dan bisa membantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Akhirul kalam, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.